tidak segan-segan menyiksa para petani yang tidak mau menjual hasil rempahnya. Tolonglah pendekar. Dan bawa perempuan galak itu ke rumahku. Anak manis. Ngeri. Cerita berkisah tentang sosok seorang pendekar yang berjuluk si Mata Elang. Ia diminta untuk menghabisi seorang juragan yang bernama Dalu, penguasa daerah setempat yang serakah dan ingin menguasai perdagangan. Tolonglah pendekar. Juragan Dalu menyiksa para petani yang tidak mau menjual hasil rempahnya. Mata Elang yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran ini kemudian mendatangi kediaman Juragan Dalu dan melumpuhkan para jawara pengawalnya. Ia pun tak segan-segan menghabisi sang juragan yang dikenal kejam dan rakus tersebut. Kisah kemudian flashback ke beberapa tahun yang lalu. Saat itu si Mata Elang berniat singgah ke padepokan gurunya. Namun ia terkejut melihat pondok tersebut berantakan dan hanya menemukan adik seperguruannya yang sudah tewas. Sukri. Guru di mana? Guru di mana? Kembali ke masa kini, di sebuah desa terjadi penganiayaan oleh para anak buah dari Demang Busro, penguasa yang kejam dan serakah. Ini daerahku, Majid. Tangan kompeni tidak pernah menjangkau kemari. Kepala dusun ini pun menjadi korbannya. Ia disiksa karena telah menjual lada dan cengkeh tanpa melalui Demang Busro. Sawitri, anak kepala dusun yang melihat ayahnya babak belur, berusaha melawan. Begitu juga dengan Suliwa, sobatnya ini. Namun naas, ia pun dibuat terkapar. Angkut semua lada dan cengkeh dari lumbung desa. Jangan bawa anakku ke Demang. Tak lama kemudian melintaslah si Mata Elang. Ia menanyakan kejadian tersebut kepada seorang warga. Kenapa tidak ada yang melawan? Orang-orang Kidemang membuat hidup kami semakin tertekan. Malam harinya, Mata Elang menemui kepala dusun dan para warga yang tak berani melawan Demang dan para anak buahnya itu. Kepala dusun pun hanya pasrah karena mereka merasa tertekan dan tak memiliki kekuatan untuk melawannya. Apalagi mereka hanyalah petani miskin. Kenapa tidak ada yang berani membela keselamatan desa ini? Kami sama sekali tidak punya kekuatan untuk melawan. Kami hanya petani miskin. Mata Elang pun berniat membantu, asalkan dengan bayaran yang telah disepakati oleh kepala dusun dan warga setempat. Kami sepakat demi keselamatan dan ketenteraman hidup kami. Berapa kalian mampu bayar?
Keesokannya di sebuah warung nampak seorang pendekar cantik yang bernama Warsi singgah. Ia pun memesan makanan dan tak lama kemudian datang segerombolan begundal yang bersikap urakan. Salim, makan. Warsi yang tak suka melihat tingkah laku mereka lalu bikin perkara dan terjadilah keributan. Warsi pun terkena hantaman. Beruntung Mata Elang membantunya dan menghajar habis para begundal tersebut. Namun dengan santuy Warsi malah melengos pergi. Mata Elang yang berperawakan sangar ini namun memiliki hati yang baik. Ia pun memberi sejumlah uang kepada pemilik warung akibat kerusakan yang terjadi. Terimalah. Terima kasih. Sudah, Bang. Kamu lapar. Beberapa hari kemudian, Warsi dihadang dan diserang oleh dua begundal yang ingin membalas kejadian di warung makan tempo hari. Tiba-tiba muncul seorang pemuda yang membantunya. Ia bernama Sanca, namun Warsi nampak tak menyukainya karena merasa telah lancang mencampuri urusannya dan menganggap remeh dirinya. Hei, kau kira aku tidak sanggup lagi menghadapi kedua bajingan itu? Saat mereka asik bertarung, Mata Elang dan Suliwa datang. Ia lalu melerai keduanya dan memberitahukan jika guru mereka saling bersahabat. Karena guru kalian sangat bersahabat, aku tidak mau melihat kalian saling bunuh. Kalau begitu, paman pasti pendekar yang bergelar Mata Elang itu. Mata Elang yang sudah dibayar oleh kepala dusun lalu menyatroni sarang dari Ki Demang. Siapa kamu? Demang Busro muncul. Sekilas keduanya saling mengenal. Rupanya Demang tersebut adalah saudara seperguruannya yang bernama Somali. Kau bisa bersembunyi di balik nama dan kedudukanmu. Ternyata kau benar-benar hebat. Somali. Mata Elang pun kemudian menanyakan peristiwa yang terjadi di padepokan guru mereka. Apa yang telah kau lakukan terhadap guru 5 tahun yang lalu? Nyatanya Somalilah yang menghabisi gurunya sendiri dengan racun demi hadiah dari kompeni Belanda. Untuk nyawamu, kompeni menjanjikan 500 gulden. Racun. Kejadian tersebut dipergoki oleh saudara seperguruannya yang juga adiknya si Elang. Keduanya pun bertarung sengit sampai akhirnya Somali meminta opas kompeni untuk menembakinya. Mendengar cerita dari Somali, betapa marahnya Mata Elang. Namun ia berusaha menahannya karena Elang menyadari bahwa Somali memiliki banyak anak buah yang siap menghabisi dirinya. Aku akan datang menuntut perhitungan. Kau benar-benar ular beludak, Somali. Sementara itu, Sawitri yang ditahan oleh Ki Demang sedang dibasuh tubuhnya oleh salah satu gundiknya agar tubuhnya bersih dan wangi. Apakah kita harus pasrah? Kita sudah dikodratkan menjadi kaum yang lemah.
Dan tak lama kemudian Demang Keparat ini pun akan melampiaskan nafsunya. Sawitri yang lemah pun tak berdaya oleh kekuatan tua bangkotan tersebut. Untung anak buahnya memanggil karena berhasil menangkap Warsi yang dianggapnya mata-mata. Untuk sesaat tubuh Sawitri pun aman. Kami menangkap perempuan ini. Setan alas, musik kesenanganku. Mau mencari pengalaman dengan bekerja pada Tuan Demang. Saya pendekar pengelana. Nyatanya Warsi sengaja ingin ditangkap karena ia merencanakan sesuatu dan ingin bekerja kepada Demang Busro. Mereka mengkroyok dan mengikat saya. Saya takut mereka akan terbunuh. Mendengar hal ini, satu anak buahnya yang bernama Gagap langsung menguji olah kanuragan Warsi. Duel sengit keduanya pun disaksikan oleh Ki Demang. Melihat Gagap terdesak dan akan memakai golok setannya, Ki Demang lalu menghentikan pertarungan. Aku suka anak itu. Cukup, Gagap. Untuk melampiaskan kekesalannya, Gagap pun lalu menusukkan goloknya ke pohon pepaya. Biasanya pantang dia menghentikan pertarungan. Untung Tuan Demang menyuruh berhenti. Kamu harus berterima kasih pada pendekar dari kulon itu. Mengetahui satu anak buah Demang memiliki golok beracun, Warsi pun lalu menjebaknya tepat tengah malam. Ia sengaja memancing si Gagap hanya dengan memakai BH saja agar jawara tersebut mengikutinya. Melihat tubuh molek di hadapannya, nafsu si Gagap pun tak terbendung lagi. Ia pun dengan beringas mencumbui tubuh Warsi, namun tiba-tiba gadis seksi ini meraih goloknya. Mari kita lanjutkan permainan lama. Nyatanya ilmu Warsi masih di bawah kemampuan si Gagap. Ia pun mulai kewalahan. Namun tiba-tiba datang mata elang yang membantunya dan langsung menghabisi Gagap dengan golok beracun miliknya. Kematian si Gagap tentu saja membuat Ki Demang marah dan mencurigai ada orang dalam yang terlibat. Para anak buahnya pun menaruh curiga kepada Warsi. Ada orang dalam yang berusaha untuk menentangku. Dari pertama saya sudah curiga, Ki Demang. Ini pasti ada komplotan. Dia harus mendapat hukuman. Namun pendekar cantik ini mampu membela diri dan meyakinkan semuanya bahwa ia tak terlibat. Apa mungkin saya begitu bodoh dengan kehebatan golok setannya yang pernah membuat saya kapok? Ini fitnah yang menyudutkan saya. Dan untuk membuktikan omongannya itu, Ki Demang lalu menugaskan Warsi untuk menyeret seorang lurah dari desa Gunung Kemuning karena telah menyewa seorang pendekar untuk melawannya. Besok harus menyeret Lurah Majid dari desa Gunung Kemuning. Kalau kamu bukan seorang pengkhianat. Warsi pun lalu berkoordinasi dengan mata elang dan meminta izin agar bisa membawa lurah tersebut supaya nanti Ki Demang mempercayainya. Singkat cerita, Warsi pun membawa lurah tersebut, namun sial, ia harus berhadapan kembali dengan Sanca yang tak mengetahui masalah yang sebenarnya. Sanca pun berduel melawan para anak buah Ki Demang. Melihat hal tersebut, Warsi pun lalu mengambil alih pertarungan.
biar aku yang menghadapi buta usil itu. Warsi kemudian mencoba mengatakan yang sebenarnya kepada Sanca, bahwa yang ia lakukan adalah siasat untuk menghadapi Demang Busro atas izin dari si Mata Elang. Warsi akhirnya bisa mengantarkan ayah Sawitri ke hadapan Ki Demang. Demang Busro lalu meminta lurah tersebut untuk mengakui bahwa ia telah menyewa seorang pendekar untuk melindunginya. Menyewa seseorang untuk menentangku. Kau harus jujur menjawab kebodohanmu. Sawitri pun kemudian dimunculkan. Ki Lurah ini berusaha menguatkan anak gadisnya tersebut. Pasrahkanlah segalanya. Kalau menuntut kebebasan hidup kami, salahkah? Bukannya terharu dan tobat, Demang Jahanam ini malah memerintahkan anak buahnya untuk menyeret Sawitri dan ayahnya ke dalam gudang. Masukkan ke dalam gudang. Seret bapak dan anak itu. Warsi pun kemudian berniat menemui Mata Elang. Tanpa ia sadari, satu anak buah Demang mengikutinya. Mata Elang pun kemudian mengatur strategi untuk menyerang ke sarang Ki Demang Busro. Sementara itu, Ki Demang pun menambah kekuatannya dengan menyewa para jawara sakti untuk menghadapi Mata Elang dengan kawan-kawannya. Warsi yang baru datang langsung disergap dan diserang oleh para anak buah Ki Demang yang sudah mengetahuinya bahwa gadis pendekar tersebut adalah pengkhianat. Tutup mulutmu, pengkhianat. Warsi pun dikeroyoknya, namun tak lama Mata Elang dan Sanca datang membantunya. Mereka bertiga akhirnya bahu-membahu untuk mengalahkan para begundal tersebut. Mata Elang pun kemudian berusaha mencari Somali, namun ia dihadang oleh 3 jawara sewaan. Di sisi lain, pertarungan Sanca dan Warsi masih berlangsung. Keduanya seakan melawan musuh yang tak ada habisnya ini. Suliwa yang ikut namun bersembunyi ini lalu diam-diam menyelinap masuk. Tujuannya adalah mencari Sawitri. Pemuda polos ini pun memberanikan dirinya untuk menghantamkan balok ke pundak seorang penjaga dan nyengir imut melihat Sawitri masih sehat. Singkat cerita, Mata Elang akhirnya satu persatu bisa mengalahkan para jawara tersebut. Dan akhirnya Demang Busro alias Somali pun muncul juga. Keduanya pun langsung terlibat pertarungan yang sengit untuk saling mengalahkan. Walau mereka adalah saudara seperguruan. Dendam si Mata Elang tak tertahankan lagi. Ia pun terus menerjang musuhnya ini. Namun ilmu olah kanuragan keduanya nampak seimbang. Somali bahkan memiliki ilmu hitam yang bisa merubah wajahnya menjadi seram.
Selain itu, Somali juga semakin kuat. Ia tahan senjata yang dihujamkan si mata elang. Elang pun semakin terdesak oleh kehebatan ilmu Somali ini. Warsi yang melihat berusaha membantu dengan senjata rahasianya. Namun naas, ia malah tertusuk senjata Somali ini. Namun kejahatan apapun di dunia ini tak akan mampu melawan kebaikan. Mata elang melemparkan senjata yang tepat mengenai Somali. Tubuhnya pun hancur lebur bersama kejahatannya. Guru, mudah-mudahan ini bukan dendam. Terima kasih, sampai jumpa di film Indo jadul lainnya. Salam jadul, mantap.